Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Ernest Schoenemann kita telah menyelesaikan seri ucapan bahagia norma kehidupan dalam kerajaan Allah. Kita telah melihat 8 norma kehidupan yang berkaitan dengan sikap dan tindakan bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus. 8 norma yang berlaku dalam kerajaan Allah. Dan sekarang kita mau lanjutkan dengan 2 sesi yang berkaitan dengan keberadaan atau hakikat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, sebagai lanjutan daripada norma kehidupan dalam kerajaan Allah. Kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 13. Inilah hakikat keberadaan yang pertama, dan besok kita akan melihat hakikat keberadaan yang kedua. Yang pertama, kita baca dari Matius pasal 5 ayat 13. Bunyinya demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang Kristen mempengaruhi dunia. Orang Kristen mempengaruhi dunia. Itulah hakikat keberadaan orang Kristen, pengikut Yesus yang pertama yang Yesus tekankan setelah dia menjelaskan tentang sikap dan tindakan norma-norma dalam kerajaan Allah. Sekarang dia katakan bahwa hakikat keberadaan orang Kristen, para muridnya, adalah keberadaan yang misioner. Kamu adalah garam dunia. Kamu berarti semua pengikut Yesus, berarti semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya majelis saja, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Bukan, kamu, semua orang percaya adalah garam dunia. Maka keberadaan orang Kristen, orang percaya adalah keberadaan yang misioner. Bukan baru pada saat Matius 28 ada tugas penginjilan atau tugas misi, yaitu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28, 18-20. Itu merupakan amanat misi, tugas misi. Tapi sekarang di Matius pasal 5 ayat 13 ini, Yesus sudah menekankan keberadaan yang misioner. Bahwa kita, pada saat kita menghidupi norma-norma kerajaan Allah dalam sikap dan tindakan, kita adalah garam dunia. Berarti setiap orang percaya adalah garam dunia. Baik dia pendeta secara resmi, dia secara fungsi dia sebagai pendeta, atau dia sebagai warga jemaat, atau dia sebagai anak kecil, semua kamu adalah garam dunia. Ini sangat penting. Dengan demikian maka semua harus memiliki satu keberadaan yang misioner. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Sama lagi, bahwa kamu artinya seluruh warga jemaat, semua orang percaya. Berarti dalam pemahaman Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada perbedaan status. Status kita semua sama sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai garam dunia, ditugaskan untuk tugas penginjilan, tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Status kita sama, yang berbeda itu hanya fungsi kita. Fungsi kita adalah di tengah-tengah pelayanan kita, tapi status kita semua adalah hamba-hamba Tuhan dan juga sebagai garam dunia. Kalau kita baca di sini, sangat penting bahwa Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Kenapa? Garam ini ada 4 arti yang dapat kita lihat di sini. Ada 4 arti yang penting untuk kita sekarang, yang juga dimengerti oleh orang-orang pada masa dulu. Apa arti garam bagi kita? Apa artinya kalau kita disamakan dengan garam dunia? Maka yang pertama adalah, karena garam adalah bahan pengawet makanan. Garam sebagai pengawet makanan. Garam dulu digunakan untuk mengawetkan makanan supaya jangan busuk, supaya dapat bertahan lama. Dan dengan demikian maka makanan dapat tetap dimakan. Demikian juga sama, keberadaan orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengawet, untuk dapat sungguh-sungguh mempertahankan norma-norma Allah, sehingga menghalangi terjadinya proses pembusukan, pembobrokan daripada norma atau moral etika dunia. Pada saat orang Kristen sungguh-sungguh memperhatikan, memberlakukan kelemah lembutan, kesucian hati, dengan kemurahan hati, dengan sungguh-sungguh mengupayakan damai, dengan sikap yang benar, maka kita sedang menangguhkan, memperlambat proses kehancuran moral etika yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berarti dengan demikian kita menjadi garam dunia, kita mengawetkan
nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kebobrokan dunia ini. Maka orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengawet yang sungguh-sungguh mempertahankan nilai-nilai Allah di tengah-tengah dunia ini saat ini. Untuk itu jelas sekali kita perlu suatu kadar kerohanian yang tinggi, kadar garam yang tinggi. Kalau tidak mungkin kita dapat mengawetkan, tidak mungkin kita dapat ikut dalam proses untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi kebobrokan, kehancuran nilai-nilai moral etis di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama, kita perlu mempertanyakan diri kita masing-masing sejauh mana kita sedang berfungsi sebagai pengawet dengan memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua adalah garam sebagai penyedap makanan. Garam sebagai penyedap makanan. Garam dipakai untuk menyedapkan makanan yang hambar. Garam itu kecil tapi punya pengaruh besar, dia bisa menyedapkan makanan yang hambar. Sama dengan dia juga bisa mengawetkan makanan, sekarang dia bisa menyedapkan makanan. Demikian juga orang Kristen dipanggil untuk menyedapkan kehidupan di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana dia berada. Kehidupan orang Kristen harus berdampak positif. Kita harus menyumbangkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi lingkungan di mana kita berada, di tengah-tengah jemaat, di daerah di mana kita tinggal, dan juga untuk negara kita. Orang Kristen harus membawa berkat pemulihan, pengharapan, kemajuan, juga sukacita, damai, dan juga kemajuan sosial ekonomi. Kita harus memberikan yang terbaik di mana kita mampu. Pendidikan, juga kesehatan. Artinya kehadiran kita harus menyedapkan situasi kehidupan tengah-tengah masyarakat, mempunyai dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaanlah sejauh mana kehadiran kita sudah menyedapkan lingkungan kita menjadi sesuatu yang positif, yang berdampak baik bagi lingkungan kita. Kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah garam sebagai penimbul rasa haus. Garam sebagai penimbul rasa haus. Kalau kita haus, tidak mungkin kita minum air garam, karena air garam pasti akan membuat kita semakin haus lagi. Tapi itulah fungsi garam. Garam menimbulkan rasa haus. Ini artinya bahwa kehadiran orang Kristen seharusnya menimbulkan rasa haus pada orang lain, agar orang lain bertanya, ada kuasa apa, kasih apa, kenapa sampai seseorang bisa berlaku demikian, bertindak demikian, diubahkan demikian. Ada kuasa apa di balik damai yang dibawa, pelayanan yang dibawa. Menimbulkan rasa ingin tahu, rasa haus akan kuasa di balik kehidupan orang Kristen, sehingga mereka tertarik dan mereka akhirnya mau berjumpa dengan Yesus sebagai sumber daripada segala pembaharuan, segala keselamatan, segala berkat. Sejauh mana kehadiran kita menimbulkan rasa haus bagi orang lain, membuat orang lain tertarik, membuat orang lain bertanya, sehingga kita dapat menyaksikan Yesus sebagai sumber sejati bagi perdamaian, bagi ketenangan, keselamatan, bagi berkat, dan juga kepastian kehidupan kekal. Kalau kita lihat di sini bahwa Yesus katakan dengan jelas, kalau garam tidak lagi mempunyai kadar garam, dia akan diinjak-injak orang. Kalau garam tidak lagi asin, dia menjadi hambar, maka dia tidak berguna lagi, dia akan dibuang dan akan diinjak-injak orang. Kenapa? Dulu garam berbentuk batu balok yang kemudian dilarutkan. Setelah dilarutkan dan kadar garamnya habis, maka batu itu kemudian dibuang atau dipakai sebagai alas untuk membangun jalan sehingga diinjak-injak orang. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, juga telah kehilangan kadar kerohanian kita. Kehilangan kadar untuk sungguh-sungguh mengawetkan norma-norma kerajaan Allah, menghidupi kerajaan Allah, norma-normanya di tengah-tengah dunia saat ini. Kalau kita bukan lagi menyedapkan lingkungan kita, dampak kita tidak lagi positif, tidak membawa pengaruh yang positif pada lingkungan kita. Kalau kita tidak lagi menimbulkan rasa haus, menimbulkan rasa ingin tahu orang lain akan kuasa di balik pembaharuan hidup kita dan pelayanan kita, maka kita juga tidak berguna. Kita juga tidak mempunyai dampak dan akan dibuang. Artinya kita tidak menghidupi status kita sebagai garam dunia ini. Dengan demikian kita perlu bertanyakan diri kita masing-masing, sejauh mana kita sungguh-sungguh menghidupi norma kerajaan Allah, sehingga kita mengawetkan norma-norma, nilai-nilai kerajaan Allah tengah-tengah dunia ini. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menyedapkan lingkungan kita dengan pelayanan kita, dengan keberadaan kita, dengan sikap kita yang positif, membawa kemajuan di segala bidang, baik rohani maupun pastoral, maupun pelayanan sosial diakonia, sampai cara kita kerja, cara kita berlaku di tengah-tengah masyarakat. Apakah kehadiran kita menyedapkan, membawa dampak yang positif?
Dan juga sejauh mana kehadiran kita sungguh-sungguh menimbulkan rasa haus, menimbulkan rasa ingin tahu orang lain. Kuasa apa di balik kasih kita? Kuasa apa di balik pelayanan kita? Kuasa apa di balik pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga mereka kemudian ingin tahu, dan kemudian mereka memperoleh jawaban dalam sumber sejati, yaitu Yesus sendiri. Yang keempat di sini, yang paling utama di sini adalah Yesus menekankan bahwa garam kecil dengan pengaruh yang besar. Garam kecil dengan pengaruh yang besar. Yang Yesus ingin tekankan adalah bahwa orang percaya, orang Kristen harus mempunyai pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Pengaruh itu yang utama, bukan kuasa. Pengaruh artinya dampak yang positif di tengah-tengah dunia ini. Meskipun mungkin tidak kelihatan, tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Kalau kuasa bisa disalahgunakan, juga bisa pakai dengan kekerasan. Bukan itu yang dimaksudkan. Pengaruh yaitu hal yang positif, dampak yang positif, membawa kebaikan, kemajuan, membawa kedamaian, membawa keselamatan, berkat. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Berarti garam itu kecil. Meskipun mungkin kita kecil, tapi pengaruh kita bisa besar sekali. Karena kita bersama-sama dengan Yesus ada pengaruh yang besar di tengah-tengah dunia ini. Maka orang percaya, orang Kristen memiliki keberadaan yang misioner. Di mana kita berada sebagai pribadi dan juga sebagai jemaat, kita mempunyai keberadaan yang misioner. Bukan baru Matius 28 ayat 18-20 mengatakan bahwa kita dipanggil untuk membawa Injil, mengabarkan Injil, amanat misi ke seluruh dunia, betul. Tapi dimulai dengan Matius 5 ayat 13 ini, dengan keberadaan yang misioner. Di mana kita berada, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menghidupi norma-norma kerajaan Allah dan juga melayani orang lain. Dengan demikian, keberadaan misioner adalah jati diri hakikat daripada jemaat. Kalau jemaat berhenti untuk menginjili, berhenti untuk melayani, maka jemaat juga berhenti menjadi jemaat. Dan juga orang Kristen juga sama. Kalau kita berhenti menginjili, berhenti terlibat dalam pelayanan, maka lama-kelamaan kita berhenti menjadi orang Kristen. Bagaimana kita bisa dapat punya pengaruh yang maksimal ini? Pengaruh yang besar ini bagaimana caranya? Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan yang saling berkaitan untuk bisa memperoleh pengaruh yang maksimal. Yang pertama adalah kadar kerohanian yang tinggi. Kadar kerohanian yang tinggi, kadar kepedulian yang tinggi. Sama seperti garam. Garam hanya berfungsi kalau kadar garamnya tinggi. Kalau kadar garamnya habis, maka tidak punya pengaruh lagi. Orang Kristen juga sama. Kita bukan karena status kita orang Kristen punya pengaruh, bukan. Kita hanya punya pengaruh apabila kita mempunyai kadar rohani yang tinggi. Artinya, kita sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai Yesus. Kita hidup dalam hubungan dengan Yesus. Kita dikuatkan dalam firman-Nya, dikuatkan lewat doa, lewat puji-pujian. Kemudian kita ada kepedulian kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, peduli pada orang-orang yang belum selamat, peduli pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu semua menunjukkan bahwa kita mempunyai kadar kerohanian yang tinggi. Yang kedua adalah hubungan yang erat dengan orang luar. Hubungan yang erat dengan orang luar. Artinya apa? Setiap orang Kristen harus menjaga hubungan yang baik dengan semua orang dalam lingkungannya, dimanapun dia berada, tempat kerjanya, keluarganya, lingkungannya. Kenapa? Selain itu penting membawa damai, ketenangan, kemajuan, juga penting sebagai kesempatan, jembatan untuk kita kemudian bisa menyampaikan Injil dan juga kemudian bisa melayani orang di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi. Karena kalau orang itu memiliki persoalan, permasalahan, pertanyaan, kita bisa mendampingi dia, kita bisa mendoakan dia dan juga menjawab pertanyaannya. Kita bisa bersama-sama dengan dia karena ada hubungan yang erat, yang alami, yang bukan dibuat-buat, sehingga kita bisa menolong pribadi tersebut. Sama seperti garam, garam hanya bisa berpengaruh kalau dia menempel pada barang yang diawetkan, kalau dia menempel pada makanan yang mau disedapkan. Orang Kristen juga harus sama, ada di tengah-tengah dunia. Meskipun kita tidak dipengaruhi oleh dunia, kita mempengaruhi dunia, harus menjaga hubungan yang erat dengan orang lain. Karena itu merupakan kesempatan untuk bisa melayani orang lain, menolong orang lain, menginjili orang lain, mendoakan orang lain. Jangan sampai kita terus bersembunyi di gereja, sibuk di gereja, bahkan kita menjadikan gereja sebagai tempat pelarian. Pada harusnya gereja menjadi tempat pelatihan, penyiapan orang untuk bisa melayani di tengah-tengah dunia. Maka juga sama, kita perlu menjaga hubungan kita dengan orang lain.
sejauh mana kita menjaga hubungan kita yang erat dengan orang-orang lain. Karena pada waktunya Tuhan akan menjadikan itu kesempatan untuk kita menyampaikan Injil, menolong orang, mendoakan orang, melayani orang lain. Yang ketiga yang penting supaya kita dapat pengaruh yang maksimal, selain kadar rohani yang tinggi, juga hubungan yang erat dengan orang lain, maka yang ketiga adalah komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas. Kita perlu mampu untuk menyampaikan Injil, mampu untuk mendoakan orang lain, melayani orang lain. Maka semua warga jemaat harus disiapkan agar memahami firman Tuhan, agar mampu memahami karunia yang mereka miliki, sehingga bisa mendampingi orang, sehingga kalau mereka pada saat yang tepat, orang punya pertanyaan, orang ingin didoakan, orang ingin ditolong, kita bisa menolong menjawabnya. Setiap orang percaya harus menggunakan kesempatan kairos yang Allah berikan, kesempatan waktu yang tepat yang Allah berikan ini pada saat orang lain bertanya, mampu untuk melayani dengan komunikasi yang jelas, baik lewat firman Tuhan maupun juga lewat pelayanan pastoral atau sosial diakonia. Percuma kalau kadar rohani kita tinggi, ada hubungan yang erat dengan orang lain, tapi pada saat orang bertanya, mau dilayani, kita tidak mampu menolong apapun. Maka perlu kita menjaga tiga hal ini. Menjaga kadar rohani kita, menjaga hubungan dengan orang lain. Kemudian ketiga, memampukan diri kita untuk mengkomunikasikan Injil, mendoakan orang lain, melayani orang lain. Maka tugas gereja adalah menyiapkan warga jemaat, agar warga jemaat menjadi ujung-ujung tombak pelayanan gereja yang misioner. Dengan demikian, kita sebagai pribadi dan juga gereja secara keseluruhan akan memiliki pengaruh yang maksimal. Pada saat ini, mari sama-sama kita menanyakan diri kita masing-masing, sejauh mana kita sungguh-sungguh kehadiran kita, sungguh-sungguh menghidupi norma-norma kerajaan Allah. Sejauh mana kehadiran kita menyedapkan lingkungan di mana kita berada, mempunyai dampak yang positif dalam kehidupan lingkungan, keluarga, dan kerja dimanapun kita berada. Sejauh mana kehadiran kita membuat orang bertanya-tanya, kuasa apakah, siapakah yang membawa perubahan dalam kehidupan kita, siapakah yang memampukan kita untuk mampu mengasihi dan melayani. Dan sejauh mana kita sungguh-sungguh mempunyai pengaruh yang maksimal, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai jemaat. Itu hanya mungkin kalau kita menjaga kadar kerohanian kita yang tinggi. Yang kedua, kita menjaga hubungan yang erat dengan orang-orang luar, orang-orang lain. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh mampu mengkomunikasikan Injil dengan bahasa yang sederhana, dengan cara yang sederhana, sehingga orang lain dapat mengerti dan dapat berjumpa dengan Yesus. Dengan demikian, kita akan mempunyai pengaruh yang maksimal di tengah-tengah dunia ini di mana kita berada. Kita mungkin kecil, tapi kita berpengaruh. Orang Papua bilang, pangaruh. Orang Kristen harus berpengaruh. Kita kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.